Jumat Berkah. Hari ini pertama kali pemulangan jamaah haji Indonesia. Jumat kemarin melaksanakan wukuf di Arafah, puncak ibadah haji. Muncul informasi beberapa orang meninggal di terowongan Mina. Benarkah itu? Ayo kita ikuti. Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pecinta masa depan negeri. Alhamdulillah mendengar informasi yang menarik. Para jamaah haji Indonesia hari ini dipulangkan pertama kali oleh pemerintah dari Arab Saudi ke Indonesia. Ada beberapa informasi yang mereka harus diisolasi 21 hari, ada yang banyak meninggal dunia pada waktu di terowongan Mina, dan ada beberapa kejadian yang muncul di seputar ibadah haji. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kumpulkan jadi satu dan kita analisa juga mengapa sih masih ada informasi-informasi yang membuat para keluarga yang ada di negeri ini dak-dik-dik. Oke, pertama kali kita membaca di Tempo. Jamaah haji mulai kembali ke tanah air. 6 kloter terbang hari ini. Wah, menyenangkan. 6 kelompok terbang. Di mana itu nanti kita lihat. Selanjutnya di Republika, Wamenak lepas kepulangan jamaah haji embarkasi Solo 1. Ya, Solo 1. Selanjutnya di Detik, viral video di WhatsApp. Faktanya tak ada korban terowongan Mina mati lampu. Ini langsung terjawab kan? Di Kompas, pemulangan jamaah haji Indonesia tak ada karantina selama 21 hari. Wah, ini menyenangkan. Di Medcom, cek fakta. Beredar video banyak jamaah haji tewas di terowongan Mina karena mati lampu. Ini faktanya. Akhir di Tribun News, mengenang tragedi terowongan Mina tahun 1990, tewaskan 1.400 jamaah. Ayo pilih yang mana? Yang sensasional atau yang biasa? Oke, kita baca di Tempo saja ya, nanti kita gabungkan dengan yang lain. Tempo, jamaah haji mulai kembali ke tanah air, 6 kloter terbang hari ini. Wakil Menteri Agama sekaligus Naib Amirul Hajj Zainud Tauhid Saadi melepas keberangkatan kloter pertama jamaah haji yang akan pulang ke tanah air pada hari Kamis malam 14 Juli 2022. Lah, kalau kita di Indonesia rasanya Jumat ya. Nanti coba kita cek. Jamaah pertama yang dilepas berjumlah 390 orang. Oh, tidak satu pesawat ya. Biasanya pesawat kan 450 orang. Tergabung dalam kelompok terbang embarkasi Solo. Mereka terbang menuju ke tanah air dari Bandara King Abdul Aziz, Jeddah pada pukul 5.10 waktu Arab Saudi, Jumat 15 Juli 2022. Ini kan Jumat kalau di negeri kita. Alhamdulillah kami bisa melepas jamaah haji dari Solo, Solo maksudnya Solo. Pesan Pak Menteri Agama, kami dari Kemenak meminta maaf jika selama di Tanah Suci mungkin kurang maksimal. Meskipun kami sudah menyiapkan sebaik-baiknya, tapi pasti ada kekurangan. Setelah jamaah asal Solo, juga ada jamaah asal Padang, kloter 1 dengan jumlah 393 orang, yang menyusuli diberangkatkan pulang ke tanah air dari hari ini pukul 7.10 WAS, waktu Arab Saudi, bukan waktu Indonesia Barat.
Baik yang menuju Solo maupun Padang, keduanya akan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Penerbangan akan menempuh waktu sekitar 9 jam. Selain Sok 1 dan Padang 1, di hari yang sama diterbangkan juga jamaah Solo 2, Kloter 1 dan 2 embarkasi Jakarta Bekasi serta Kloter 1 Jakarta Pondok Gede. Mereka kembali ke tanah air setelah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Setiba di bandara kedatangan, para jamaah haji nantinya akan menjalankan pengawasan kesehatan di bandara melalui pengecekan suhu dengan menggunakan thermal scanner dan thermal gun serta pengecekan tanda dan gejala penyakit menular, potensi wabah termasuk COVID-19. Kepala Pusat Kesehatan Haji Budi Silvana menyebut jemaah yang di dalam kondisi sehat dapat langsung kembali ke daerah masing-masing. Tidak ada karantina terpusat selama 21 hari kepada jamaah haji. Kami ulangi, tidak ada karantina kalau sehat. Jemaah hanya akan diminta mengisi kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji K3JH, tujuannya untuk melakukan pengawasan kesehatan secara mandiri selama 21 hari ke depan. Namun jika saat pemeriksaan di bandara ada gejala COVID atau suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius, maka akan dilakukan pemeriksaan konfirmasi dengan PCR. Demikian juga ada yang jemaah yang sakit setelah beberapa hari pulang ke tanah air, mereka diminta segera memeriksakan diri dengan fasilitas kesehatan terdekat. Tujuannya agar bisa dilakukan pengontrolan kesehatan. Pecinta masa depan negeri, alhamdulillah, jadi para jamaah haji hari ini, kalau dalam bahasanya waktu Arab Saudi itu hari Kamis, tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu hari Jumat, itu sudah bisa datang ke tanah air. Kemarin sudah dipulangkan atau tadi malam ada dipulangkan dan ke tanah air sampai hari Jumat. Menyenangkan. Jadi 1 minggu sesudah mereka menjalankan wukuf di Arafah dan dilanjutkan mabit di Musdalifah, di Mina, dilanjut Jamarot 3 hari atau 4 hari, tinggal memilih yang mana. Untuk hal itu intinya melempar jumroh dan dilanjut dengan tawaf ifadah, yang tawaf yang wajib bagi setiap jamaah. Selanjutnya mereka bagi yang masih di Mekah yang menyelesaikan dan persiapan pulang, dan bagi yang di Madinah, maksudnya mereka yang berangkatnya kemarin terakhir atau agak belakangan, maka akan melaksanakan berbagai ibadah haji di Madinah, khususnya salat arba'in 40 kali dalam waktu sholat wajib. Pecinta masa depan negeri, sehingga dari informasi tadi kita mendapatkan informasi bahwa pertama, sekali lagi, alhamdulillah sudah ada yang pulang. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan karantina, itu tidak ada. Jadi informasi sebelumnya itu kan bagi para keluarga jamaah itu kan juga kaget loh. Mengapa harus dikarantina 21 hari tidak bisa bertemu keluarga? Nah, itu adalah bohong atau itu tidak benar. Jadi setiap jamaah datang ke bandara, maksudnya datang ke Indonesia melalui bandara, akan dicek. Selama di bawah 37,5 maka derajat Celcius, maka mereka diperbolehkan untuk pulang ke rumah masing-masing. Keluarganya akan menyambut, sanak famili akan menyambut, dan pasti akan meriah karena siapapun pasti ingin bertemu dengan para jamaah haji untuk bagaimana bisa didoakan untuk lebih baik, bagaimana bisa bercerita dengan suasana di Mekah kemarin dan lain sebagainya. Intinya haji itu adalah hal yang menyenangkan. Jadi tidak ada proses karantina. Namun kalau di atas 37,5 maka diharapkan untuk
untuk PCR, dipastikan bahwa apakah ada COVID atau tidak ataupun penyakit lainnya. Begitu juga ketika sampai di rumah. Pecinta masa depan negeri, hal yang perlu menjadi pembahasan kita itu adalah tadi rata-rata pesawat Garuda itu tidak sampai 400. Jadi kalau kalian bisa melihat datanya di yang mengarah ke Sulu itu kan hanya 400 di bawah 400, jadi 390 jamaah. Itu kan kalau ngomong satu pesawat, mungkin bisa diklarifikasi ya. Sepengetahuan saya sih satu pesawat itu 450 orang. Apakah ini bergabung dengan masyarakat umum? Kelihatannya tidak ya, ini pasti khusus untuk para jamaah haji, sehingga kalau ngomong sekitar 60 kan iman-iman. Gak tahu apakah mungkin di situ ada petugas, tapi seandainya hanya 390 itu sangat ya pemborosan lah, karena bagaimanapun hal itu menjadikan 60 kursi kosong. Begitu juga yang ada di Padang, jadi yang di Padang pun tidak sampai 450. Hal ini mungkin para teman-teman yang ada di Kemenak perlu klarifikasi ya, supaya ini tidak membebani. 60 kursi itu kan satu pesawat, kalau sekian pesawat itu kan dikalikan juta bahkan miliar kan, dan itu kan biasanya ya karena charter, maka bebannya kan kepada taruhlah negara ataupun yang lain. Jadi jangan sampai hal ini terjadi lagi pada pemulangan yang selanjutnya. Mungkin ada sebuah pertanyaan, lah kan ini kan paketan. Kalau ngomong embarkasi atau ngomong kloter, itu kan satu kloter itu kan jelas. Itulah yang selanjutnya, meskipun dalam suasana COVID harus berpikir efektif, efisien. Jangan sampai dengan alasan COVID atau dengan alasan kesehatan kemudian muncul pemborosan. Pecinta masa depan negeri, selanjutnya muncul tadi di awal terkait dengan terowongan Mina. Jadi teringat pada tahun 90 ada 1.400 orang meninggal dunia di terowongan Mina. Bahkan kalau pengalaman saya, mungkin beberapa hari lagi pengalaman saya di 2015 akan saya tampilkan di channel ini, bahwa juga banyak meninggal di 2015. Pada waktu itu adalah tanggal 10 Dzulhijjah, sesudah mabit di Musdalifah kemudian ke Mina. Di Mina itu ada sebagian jamaah langsung ke jumroh, langsung ke Jamarot, lempar jumroh, sebagian tidak. Mereka yang berangkat dan pulang menuju Jamarot lempar jumroh pada 2015, waktu itu sempat jamaah kami dalam suasana mencekam luar biasa memang, karena mungkin jalannya itu ada sebagian yang kurang paham atau mungkin pembatasnya kurang, intinya memunculkan banyak korban meninggal dunia. Dan waktu itu kita subhanallah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, hal yang tidak kita inginkan kemudian terjadi. Namun pada 2022 ini hal itu hoax, alhamdulillah, sehingga 1400 di 2000 atau 1990 atau pada waktu 2014 itu tidak terjadi. Alhamdulillah, semoga para jamaah haji 2015, kok 2015, jamaah haji 2022 menjadi haji mabrur, haji yang spesial karena sesudah 2 tahun tidak ada pemberangkatan, sehingga ini adalah hal yang menyenangkan. Semoga nanti akan lebih baik lagi pada selanjutnya. Dan untuk Kemenak, semoga segera refleksi, evaluasi terkait dengan pesawat tadi, begitu juga pelaksanaannya, dan mungkin juga refleksi ya, Kemenak sama pemerintah Arab Saudi. Ya ini kan memang pilihan ya, mengapa kemarin lebarannya itu berbeda, meskipun
masing-masing mempunyai keyakinan. Namun hal itu kan bisa kita belajar bersama untuk menghasilkan terbaik. Semoga haji selanjutnya akan lebih baik. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.